Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 9 ya. Di sini BM akan membuat video tentang pembahasan soal evaluasi, soal kuis ya yang sudah kalian kerjakan ketika pertemuan pertama mata pelajaran matematika bersama Bu Emma. Ini Bu Emma buat agar kalian bisa gunakan untuk belajar. Barangkali kemarin ada yang masih bertanya-tanya, ini sebetulnya caranya gimana sih? Ya, jadi akan kita bahas bersama-sama di sini. Gitu. Jadi langsung aja Bu Emma mulai dari soal nomor 1. Kemarin ada 10 soal ya, dan soal nomor 1 sampai 5 itu adalah soal pangkat, kemudian soal nomor 6 sampai 10 adalah soal tentang akar. Gitu ya. Nah, nomor 1, nilai dari negatif 6 pangkat 3 adalah, negatif 6 pangkat 3 artinya adalah min 6 dikali min 6 dikali min 6. Kalikan saja satu-satu. Min 6 kali min 6 adalah positif 36. Kemudian 36 kita kalikan dengan positif dikali negatif, berarti hasilnya adalah negatif. 36 kali 6 adalah 216. Negatif 216, maka jawabannya adalah C. Itu ya. Kemudian nomor 2. Ya, bentuk negatif 2 pangkat 8 dikali negatif 2 pangkat 3 dibagi negatif 2 pangkat 9. Kalau dilihat, Bu, ini kok bentuknya udah pangkat, tapi kok angkanya negatif. Gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir anak-anak, karena ini, kalau kalian lihat, bilangan pokoknya sama, ini negatif 2 semua. Jadi tidak usah dipikirkan negatifnya. Kita tinggal mikirin pangkatnya. Ya, masih ingat ya, sifat pangkat adalah ketika A pangkat M dikali A pangkat N, maka nanti pangkatnya adalah ditambah. Ketika kalian bertemu dengan A pangkat M dibagi A pangkat N, ini pangkatnya nanti dikurang. Pembagian bisa dituliskan seperti ini, bisa juga dituliskan A pangkat M dibagi A pangkat N seperti ini. Sama ya artinya ya. Oke, jadi ini kita tinggal pakai sifat aja. Ya, yang dikerjain yang mana dulu, Bu? Ya, ini dulu yang perkalian dulu, ya, yang perkalian. Negatif 2 pangkat 8 dikali negatif 2 pangkat 3, maka jadi negatif 2 pangkat 8 ditambah 3. Berapa ini? Negatif 2 pangkat 11, kemudian dibagi negatif 2 pangkat 9. Ya, lihat pangkatnya aja, berarti jadi negatif 2 pangkat berapa, Bu? 11 dikurang 9. Berapa 11 dikurang 9? 11 kurang 9 adalah 2. Berarti negatif 2 pangkat 2. Jawabannya adalah A. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3 dan 4. 3, 4, 5 sekalian ya. Baik, nomor 3, 4, dan 5. Ya. Nomor 3, hasil dari 2 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min 1. Pangkat negatif, masih ingat? A pangkat negatif N, maka artinya nanti dia kita ubah jadi bentuk pecahan. 1 per A pangkat N. Ya. Oke, berarti ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 2 pangkat min 1 jadi 1 per 2 pangkat 1 ditambah 1 per 3 pangkat 1. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Kita samakan penyebutnya. Jadikan per 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2. Jadi 3 tambah 2, 5. 5 per 6. Maka jawabannya adalah A. Itu ya. Intinya balik lagi, kita hanya menggunakan sifat-sifat. Gitu ya. Kemudian nomor 4. 2 pangkat 6 dikali 4 pangkat negatif 4. Bu, kalau yang ini apa bisa pakai sifat? Yang ini bilangan pokoknya 2, yang ini bilangan pokoknya 4. Ya, kalau berbeda seperti ini, ya, maka salah satunya harus kita ubah biar bilangan pokoknya sama. Nah, kalian tahu kan, ini 2, ini 4. Apa hubungan 2 dan 4? Apanya? Nah, 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Oke, jadi awalnya ini kalau kita lihat memang tidak bisa dikerjakan, seolah tidak bisa dikerjakan karena bilangan pokoknya beda. Tapi ketika salah satunya kita ubah menjadi bentuk ini, ya, jadikan bilangan pokoknya nanti sama. Itu ya, 2 pangkat 6 tetap 2 pangkat 6 dikali 4 pangkat negatif 4. 4
4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ini kan 4 nih. Pangkat min 4. Ini kan. Pakai sifat lagi. 2 pangkat 2 dipangkat lagi min 4. Jadinya 2 pangkat min 8. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Kalau sudah seperti ini, di pangkatnya kita tambah 2 pangkat 6 ditambah min 8. Maka sama dengan 2 pangkat min 2. Ada nggak 2 pangkat min 2 di sini? Nggak ada. Adanya kan ini dalam bentuk pecahan dan bilangan positif. Nggak ada yang bentuk pangkat negatif. Berarti ini kita ubah. Ya, jadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 tadi berapa? 4. Oh, hasilnya 1 per 4. Oke. Itu ya. Nomor 5. Nilai dari 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. Tentunya ini mudah sekali untuk kalian ya. Ingat, 2 pangkat 0 itu bukan 0, tapi semua yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Mau pecahan, mau desimal, mau berapa pangkat berapapun, kalau akhirnya adalah ada 0-nya, ada pangkat 0-nya, maka hasilnya adalah 1. Berarti 1 tambah 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 adalah 8. Kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 8, 15. Oke, itu ya. Nah, nanti jebakannya paling sering di sini. 2 pangkat 0 nanti kadang kalau kalian lupa konsepnya ini ya, maka nanti bisa kalian tulis 2 pangkat 0 itu 0. Ingat ya, semua bilangan yang pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke. Sekarang kita berlanjut ke nomor berikutnya. Oke. Nomor 678. 678. Nah, ini mulai ke bentuk akar ya, anak-anak ya. Bentuk akar. Oke. Ya. Bentuk sederhana dari akar 300 adalah, ya ini nanti soal yang banyak keluar di PTS adalah penyederhanaan seperti ini ya. Jadi nanti silahkan kalian cari soal, ya bisa cari soal untuk mengubah bentuk akar ini, menyederhanakan bentuk akar ini. Ya. Jadi nanti kalian akan terbiasa. Nanti kalau 300 itu kita ubah jadi berapa kali berapa ya, misalkan. Nah, 300 kita ubah jadi berapa kali berapa, Bu? Ya kan, misalkan kita bagi 2 dulu. 2 berarti dikali 150. Oke, 150 bukan bilangan kuadrat, tidak bisa kita akar, berarti bukan ini. Kita ubah lagi. Oh, kalau dibagi 3 berapa ya, Bu? Oh, kalau dibagi 3 100. 100 bisa diakar nggak? Oh, bisa. Berapa akar 100? 10. 3-nya tetap di dalam akar. Oh, 10 akar 3. Ini jawabannya. Gitu ya. Bisa ya. Misalkan lagi, akar 50. Akar 50 itu berapa ya, Bu ya? Oh, 2 dikali 25. Oh, ini 25 bisa diakar. Berarti langsung aja. Oh, akar 255, 2-nya tetap di dalam. 5 akar 2. Kayak gitu ya. Akar 40 bisa dibagi 2, Bu. Kali 20. Nah, 20 nggak bisa diakar. Oke, nggak bisa diakar. Berarti bukan ini. Kita ubah lagi. Kalau dibagi 4 gimana, Bu? 4 kali 10. Bisa nggak, Bu? Ada nggak yang bisa diakar? 10 nggak bisa, tapi kan 4-nya bisa kan? Nah, 4 bisa, berarti akar 4 itu 2, 10-nya tetap di dalam akar 10. Kayak gitu ya. Ya, nanti kalian harus sering-sering mencoba bagian ini. Ini yang paling penting. Oke, sekarang nomor 7. Negatif 8, akar 13 ditambah 10 akar 13. Nah, ini enak banget. Ini bentuk akarnya sudah sama, nggak perlu disederhanakan lagi. Jadi, kalian tinggal menjumlahkan negatif 8 ditambah 10. Ya kan? Negatif 8 tambah 10, utang 8, kemudian disaur 10. Berarti masih sisa 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 13. Jawabannya C. Gampang ya. Kalau soalnya sudah seperti ini, nggak ada penyederhanaan, sangat mudah untuk kalian ya. Sekarang nomor 8. Nah, ini. Akar 48 ditambah akar 12. Ya, gimana bisa dijumlah, Bu? Kan bentuk akarnya berbeda. Beda kayak nomor 7. Nomor 7 sama-sama akar 13. Tapi kalau nomor 8, yang satu akar 48, yang satu akar 12. Itu kan? Ya, ini harus kita ubah dulu. Pula diubah ke bentuk akar berapa? Akar 2, akar 3, apa akar 5, atau akar berapa? Nah, ini loh, lihat opsinya aja. Di sini kan ABC-nya kan akar 3, otomatis akar 48 dan akar 12 ini akan kita ubah ke bentuk akar 3.
Gitu ya. Jadi kalian nanti nggak usah bingung, ini diubah ke akar berapa? Lihat opsinya. Oke. Nah, akar 48. Berarti akar 48 kita ubah dulu. Ya, karena dibentuk ke bentuk akar 3, disederhanakan ke bentuk akar 3, maka kita bagi 3 aja. Ya, akar 48 itu 3 kali berapa sih? Oh, 3 kali 16. Akar 16 kan 4. 3-nya tetap di dalam. 4 akar 3. Akar 12 itu kita bagi 3. Berarti 3 kali berapa sih? Oh, 3 kali 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 3. Itu ya. Nah, terus kita jumlahkan 4 akar 3 ditambahkan 2 akar 3. Kita jumlahkan 4 ditambah 2. Berapa 4 tambah 2? Oh, 6. Berarti 6 akar 3. Jawabannya adalah C. Begitu juga untuk soal-soal yang lain. Jadi kalau nanti ada soal penjumlahan atau pengurangan, ya, yang bentuk akarnya berbeda, maka kalian samakan dulu bentuk akarnya. Disederhanakan. Itu ya, disederhanakan dulu. Oke, next kita ke nomor 9 dan 10. Ya. Nomor 9 dan 10. Oke. Nomor 9 dan 10, nomor 9 dulu. Oke, hasil dari akar 3 dikali akar 8. Ya, kalau bentuk perkalian kayak gini, ya udah dikali aja di dalam akarnya. Akar 3 kali akar 8 berarti akar 3 dikali 8. Berapa, Bu? Akar 24. Nggak ada, Bu, akar 24. Nah, ketika nggak ada, berarti artinya harus sederhanakan lagi. Ya, akar 24 itu berapa penyederhanaannya? Oh, kita bagi 2. Oh, 2 kali 12. Ini bukan bilangan kuadrat. Ya, berarti nggak bisa. Oh, kita ubah, kita bagi 3 deh. Kita bagi 3 itu kan 8. 8 juga bukan bilangan kuadrat, berarti bukan. Kita bagi 4 kali 6. Ada yang bilangan kuadrat nggak? Oh, ada 4. Berarti 4-nya bisa keluar nih. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 6. Jawabannya adalah A. Itu ya. Jadi apapun nanti juga selain perkalian ya, atau mungkin nanti penjumlahan atau yang lainnya, ketika opsimu atau jawaban hasil perhitunganmu itu enggak ada, berarti bisa dengan menyederhanakan lagi. Gitu. Kemudian nomor 10, akar 30 dibagi akar 6. Ya, berarti ya sama seperti perkalian tadi, tinggal dibagi aja. Berarti akar 300 dibagi 6, 300 dibagi 6 berapa? 50 kan? Ya kan? Akar 50. Ya, tadi sempat dibahas di awal 50 itu 2 dikali 25. Akar 25 berapa? 5. 5 akar 2. Maka jawabannya adalah A. Itu ya. Jadi menurut Bu Emma cukup mudah untuk kalian. Yang penting kalian hafalkan bilangan kuadrat itu penting ya. Bilangan kuadrat 1 kuadrat, 2 kuadrat itu berapa? 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, terus 3, 6, 4, 9, 6, 4, 8, 1, 100. Ya, kenapa harus paham ini, Bu? Jadi ketika kalian nanti mengubah atau menyederhanakan bentuk akar, ketika kalian bertemu dengan angka-angka ini, oh ini bilangan kuadrat nih, berarti bisa keluar akar, kayak gitu. Dan seterusnya. Itu ya, itu untuk penyederhanaan bentuk akar. Nah, Bu Emma mau tambahin sedikit untuk penyederhanaan yang bentuknya seperti ini. Misal Bu Emma punya akar 12 seperti tadi aja ya. Tadi kan akar 48 tambah 12. Berarti misalkan akar 48 ditambah 2 akar 12. Ini ya, akar 48 ditambah 2 akar 12. Ya, ada tambahan 2 di sini. Terus caranya gimana, Bu? Ya sama seperti tadi sebetulnya ya. Akar 48 tadi berapa? 4 akar 3 ditambah 2. 2 akar 12 itu artinya 2 dikali akar 12. Akar 12 tadi adalah 2 akar 3. Ini ya, jadi 2-nya ini tetap kita tulis di sini. Artinya perkalian. Nanti tinggal kita kalikan aja. Ini 4 akar 3 tetap 4 akar 3. Ditambah 2 kali 2. Itu 4. 4 akar 3. 4 akar 3 tambah 4 akar 3 adalah 8 akar 3. Oke. Jadi untuk pembahasan soal kita sudah selesai 10 soal. Ya, insya Allah untuk ini bekal yang cukup untuk kalian bisa mengerjakan soal besok. Yang penting mau belajar dan jangan hanya membaca atau melihat video ini. Ya, silahkan kalian bisa mencari soal yang lain
untuk menambah latihan soal. Matematika tanpa kalian mencoba mengerjakan itu nggak ada artinya. Ya, matematika kalau hanya melihat catatan dan melihat video itu nggak ada artinya. Jadi harus mencoba. Oke anak-anak, mungkin itu sedikit pembahasan video dari Bu Emma. Ya, kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.